Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Perguruan tangan besi seperti di dalam neraka, hancur lebur, mayat bergelimpangan di sana-sini, bau anyir darah bercampur debu semerbak di sana. Siapakah pelaku keonaran di sana? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Andika semula berharap bencana yang menimpa dua perguruan yang dikunjungi sebelumnya tidak menimpa perguruan tangan besi. Namun, Tuhan berkehendak lain. Apa yang diharapkannya ternyata meleset. Begitupun keinginannya agar tidak terlambat tiba di perguruan itu. Setibanya di perguruan tangan besi, matanya malah menyaksikan pembantaian. Manggala, murid tertua perguruan itu pun menemui ajal tepat saat Andika menjejakkan kaki di pelataran perguruan. Darah pendekar Slebor mendidih sehebat-hebatnya. Kemurkaannya yang memang sudah menggelegak kini tiba di puncak ubun-ubun. Dalam sekejap, rahangnya mengeras. Demikian pula seluruh otot di sekujur tubuhnya. Dadanya kini ibarat gunung berapi yang siap meletus. Kalian jahat, akan kuhabisi kalian, seperti kalian menghabisi mereka. Bentak Andika menggelegar, seraya menunjuk pada serakan mayat-mayat para murid perguruan tangan besi. Teriakan itu mengejutkan 20 orang bertopeng yang masih hidup. Serempak mereka menoleh ke arah Andika dengan tatapan siaga, namun kesiagaan itu percuma karena pendekar Slebor telah bergerak sebelum mereka lebih lama melihatnya. Hiya! Wus! Bayangan hijau muda dari pakaian pendekar Slebor bergerak dalam kecepatan luar biasa. Mata para lelaki bertopeng sampai-sampai begitu sulit menangkap bentuk tubuhnya kecuali seberkas bayangan hijau muda. Plak! Des! Dan tiba-tiba saja seorang bertopeng terpental tinggi ke udara. Dari mulutnya berceceran percikan darah. Entah apa yang hancur dari bagian tubuhnya setelah menerima hantaman pendekar Slebor. Yang pasti, begitu tubuhnya ambruk di tanah, sudah tidak memiliki nyawa lagi. Andika terus berkelebat, lalu kak, dep, krak, menyusul dua lelaki bertopeng yang kontan ambruk terkena serangan pendekar Slebor. Kedua orang itu pun terpental bagai batang pohon kering terhempas topan. Satu orang memuntahkan darah segar setelah menerima jotosan telak yang langsung memecah ulu hatinya. Seorang lagi tak sempat berteriak, kepalanya remuk begitu saja dari ubun-ubun hingga pangkal hidung. 17 lelaki bertopeng lain terkesiap bukan alang kepalang. Seumur hidup belum pernah mereka menyaksikan serangan yang begitu cepat. Bagi mereka, kecepatan itu sudah tidak mungkin dilakukan manusia. Tapi kenyataan yang terjadi di depan mata sungguh membuat mereka bertanya dalam hati masing-masing, apakah mereka telah diserang siluman sinting. Untuk menjawab pertanyaan itu, mereka tidak punya waktu lagi. Langkah terbaik sisa pasukan bertopeng itu adalah bersiap menanti serangan datang. Seandainya mereka melarikan diri pun tampaknya sia-sia belaka, karena dengan mudah sosok bayangan hijau itu akan dapat mengejar. Jangan lengah.
Seru salah seorang yang tampaknya menjadi pemimpin pasukan, memperingati bawahannya. Baru saja seruan itu selesai, plak! Kembali terdengar pekikan yang diawali suara tamparan keras. Tampak seorang laki-laki bertopeng terjengkang ke tanah. Melihat kenyataan ini, nyali sisa pasukan bertopeng makin menciut. Napas mereka tersengal tak beraturan, sebagai ungkapan kengerian yang terjadi. Orang-orang keji itu kini bisa merasakan bagaimana keadaan bila maut siap menjemput seperti dialami murid-murid tangan besi. Kenapa kalian diam saja? Apa iblis di diri kalian telah pergi setelah puas membantai? Terdengar teriakan Andika dari sebelah selatan pelataran. Secara berbarengan, ke-16 lelaki bertopeng itu menoleh. Kini, mereka baru bisa melihat jelas sosok yang dihadapi. Dia adalah seorang pemuda yang ketampanannya kini diselimuti kobaran api kemurkaan. "Siapa kau sebenarnya?" tanya pemimpin pasukan bertopeng agak gentar. Aku siapa ya?" cemooh Andika mencibir. Barangkali orang sinting yang begitu berselera menghisap darah kalian hidup-hidup. Bibir pendekar Slebor kali ini menyeringai penuh ancaman. Sementara dari balik topeng, mata ke-16 lelaki bertopeng itu menyipit. Bisa jadi mereka menanggapi secara sungguh-sungguh ucapan Andika barusan. Kami tidak ada urusan denganmu. Kenapa kau turut campur?" Untuk yang kedua kalinya, sang pemimpin pasukan bertopeng bertanya tersendat. "Ada. Kenapa tidak?" bentak Andika sangar. "Kalian tahu apa hubunganku dengan orang-orang yang telah kalian habisi?" Para lelaki bertopeng itu saling melirik. Bagaimana pertanyaan terakhir pendekar Slebor terjawab kalau mereka sendiri tidak mengenalnya? "Tidak tahu kan? Aku juga tidak tahu," cerocos pendekar Slebor lagi. Kata-kata Andika membuat ke-16 lelaki di sekitarnya makin yakin kalau orang yang dihadapi mereka memang orang sinting tulen. "Kau ingin tahu?" bentak Andika pada pemimpin pasukan lawan. Bentakan barusan disertai penyaluran tenaga dalam penuh sehingga terdengar mengguntur. Pemimpin orang bertopeng yang memang sudah jatuh nyali tersentak bukan main. Sampai-sampai kepalanya tersentak ke atas seperti sedang mengangguk. "Bagus. Jadi kau ingin tahu?" sambung Andika setelah melihat gerakan kepala lelaki itu. "Kalau kau dan anak buahmu benar-benar ingin tahu, maka kuizinkan pergi dari sini." Mereka amat lega mendengar keputusan terakhir Andika. "Dan kalian harus ke suatu tempat untuk mengetahui jawabannya," terabas Andika lagi. Ke-16 lelaki bertopeng itu menunggu kata pendekar Slebor selanjutnya. Mereka berharap pemuda sinting itu menyebutkan nama suatu tempat, sehingga mereka bisa aman meninggalkan pelataran perguruan tangan besi. Sementara itu, Andika malah menggeram tak karuan. Ya, kalian harus pergi ke neraka." Kelegaan sesaat mereka buyar seketika mendengar jawaban pendekar Slebor. Jantung mereka saat itu juga terasa hendak berhenti berdenyut dengan napas tersekat di tenggorokan. Bagaimana mereka tidak setakut itu kalau pemuda berbaju hijau ini memiliki kesaktian yang tak mungkin ditandingi meski dikeroyok sekaligus? "Ampun!" Baru saja pemimpin pasukan bertopeng hendak memohon ampun, mulut pendekar Slebor sudah memperdengarkan gelegar menggetarkan bangunan perguruan. Lalu pendekar Slebor langsung berkelebat cepat sambil melepaskan pukulan dan tendangan berturut-turut.
Begitu cepat gerakannya sehingga dua lelaki bertopeng yang berdiri paling dekat terhempas ke belakang bagai tanpa bobot. Begitu terhantam pukulan dan tendangan Andika, tubuh keduanya baru berhenti terlempar kala menghantam dinding bangunan perguruan. Dinding itu langsung remuk, seperti remuknya tubuh kedua lelaki yang termakan serangan pendekar Slebor. Saat berikutnya, pendekar Slebor kembali berkelebat disertai tamparan khas dan jebret, prak, prak, Tiga suara menggigitkan terdengar dalam waktu hampir bersamaan. Satu orang langsung melintir di udara terhajar tamparan sakti pada wajahnya. Dua orang lagi masih tetap tegak di tempat, namun kepalanya sudah tidak utuh lagi, terkena babatan tangan pada leher. Lalu keduanya ambruk bersamaan disertai semburan darah segar. Pendekar Slebor tak puas sampai di situ. Baginya, mereka telah berhutang nyawa puluhan murid perguruan tangan wesi. Suka tidak suka, hutang itu harus dibayar lunas dengan nyawa. Hiat! Kembali terdengar teriakan merobek angkasa dari pendekar Slebor. Ketika teriakan itu terdengar, tubuhnya sudah tidak ada di tempat. Saat berikutnya, pendekar Slebor sudah tiba di depan empat lawan yang tersurut ketakutan. Dan tanpa dapat ditangkap mata, tangannya bergerak membentuk kelebatan hijau muda. Dep, 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 dep. Empat jotosan telak langsung menghajar ulu hati keempat lelaki bertopeng. Wajah mereka sulit digambarkan dengan mata terbeliak. Tak terlontar jeritan sedikit pun dari mulut keempat lelaki bertopeng itu, karena nyawa lebih dahulu terlepas ketika ambruk di tanah. Bruk, 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 bruk. Menyaksikan kematian mengerikan kawan-kawannya, sisa pasukan bertopeng itu putus harapan. Ampuni kami Tuan, ampuni kami. Seperti bocah kecil bodoh, mereka serempak berluntut sambil merengek-rengek. Pendekar Slebor sendiri sudah berdiri tepat di depan mereka, dengan napas mendengus-dengus. Hanya napas banteng ngamuk yang bisa menandingi kekerasan Andika. Tak ada tanda-tanda kalau Andika telah puas atas kematian para lawannya tadi. Itu terlihat jelas dari warna matanya yang memerah matang. Namun, entah kenapa pendekar Slebor menghentikan gerak menggilanya kala sisa pasukan bertopeng itu berlutut memelas. Seolah ada satu kekuatan dari lelung batinnya yang mencegah serangannya. Kami memang manusia busuk Tuan. Kami mengaku bersalah. Kami juga mengaku kalau kami semua pantas mendapat perlakuan seperti yang Tuan Pendekar lakukan. Tapi tolong beri kesempatan hidup agar kami dapat menebus semua kesalahan. Pinta seorang dari mereka mengibah. Kalian bisa menebus kesalahan hanya dengan nyawa. Tandas Andika bergetar dan terdengar dingin. Tapi, apakah di hadapan Tuhan kami tidak bisa bertobat Tuan Pendekar? Kalau Tuhan tidak bisa mengampuni kami, sudikah menyerahkan kami pada Tuhan penguasa alam? Biar Dia yang akan menentukan hukuman apa yang pantas bagi kami. Lanjut orang itu makin lirih. Kepalanya tertunduk dalam, seperti juga kawan-kawannya. Seberkas kekuatan asing tiba-tiba menyeruak kembali dari lelung batin Andika yang terdalam. Seolah dalam dirinya terdengar ucapan, Tuhan Maha Pengampun. Lalu terjadi keganjilan. Seluruh daya kemurkaan yang bergolak dalam diri Andika surut bagai tersapu gelombang maha sejuk. Baiklah, kalian kumaafkan, putus Andika perlahan. Namun,
Kuminta kalian membuka topeng itu. Di mataku, topeng itu adalah perlambang manusia tak bertanggung jawab. Bisanya hanya melakukan kebusukan dari belakang, namun tetap ingin dianggap orang baik. Mereka pun memenuhi permintaan Andika. Satu persatu mereka melepas kain hitam penutup kepala. Sampai pada orang terakhir yang membuat Andika mengerutkan dahi dalam-dalam. "Kau, Jiran?" ujar Andika setengah bertanya. "Gerangan, apa yang menjadikan Jiran berada di sana?" Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.